Kali ini saya akan membahas mengenai membaca, menulis, dan berhitung, atau yang biasa disebut dengan calistung. Calistung untuk anak usia dini lebih ditekankan pada pengenalannya saja. Calistung pada anak usia dini memiliki tahapan-tahapan tersendiri. Nah, penasaran apa saja nih tahapannya? Tahapan yang pertama, tahapan membaca. Di dalam tahapan membaca juga terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, tahap fantasi. Pada tahap fantasi ini, anak akan menjadikan buku sebagai media mainan yang menyenangkan. Contohnya, jika anak melihat atau membolak-balikan buku, dan terkadang anak membawa buku kesukaannya kemana-mana. Yang kedua, tahap konsep diri. Di tahap yang kedua ini, anak sudah mulai terlibat dalam kegiatan membaca dengan berpura-pura membaca buku dan memahami gambar berdasarkan pengalaman yang pernah anak peroleh. Tahapan yang ketiga, tahap membaca gambar. Pada tahap yang ketiga ini, anak mulai tumbuh kesadaran akan tulisan dalam buku dan menemui kata yang pernah ditemui sebelumnya. Dan pada tahap membaca gambar, si anak juga mulai mengenal huruf abjad. Yang tahap yang keempat. Tahap yang keempat, tahap pengenalan bacaan. Pada tahap ini, anak mulai tertarik pada bacaan dan dapat mengingat tulisan dalam konteks tertentu. Seperti contohnya, si anak berusaha mengenal tanda-tanda pada lingkungan, serta membaca berbagai tanda seperti pada kemasan kotak susu, pasta gigi, papan iklan, atau lainnya. Dan yang kelima, tahap membaca lancar. Pada tahap membaca lancar, tahapan ini anak sudah dapat membaca tulisan dengan lancar, tanpa dampingan dari orang terdekat. Yang kedua, tahapan menulis, yaitu tahap yang pertama yaitu tahap mencoret-coret. Pada tahap mencoret-coret ini, anak mulai membuat tanda-tanda dengan mungkin alat-alat tulisan. Anak mulai belajar bahasa tulisan. Yang kedua, tahap pengulangan secara linier. Tahap pengulangan secara linier yaitu tahap selanjutnya dalam perkembangan. Tahap selanjutnya dalam perkembangan menulis adalah tahap pengulangan secara linier. Pada tahap ini, anak menelusuri bentuk tulisan yang horizontal. Dan tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga adalah tahap menulis secara random. Tahap menulis secara random atau yang biasa disebut tahap menulis secara acak. Pada tahap ini, anak belajar tentang berbagai bentuk yang dapat sebagai sesuatu tulisan, walaupun huruf yang muncul masih acak. Dan yang ketiga, tahapan berhitung. Tahapan berhitung memiliki 5 tahap. Tahap yang pertama
yaitu mencocokkan. Tahap yang kedua, mengkelompokkan. Tahapan yang ketiga, mengklarifikasikan. Tahapan yang keempat, membandingkan. Dan tahapan yang kelima, tahapan terakhir, yaitu tahap mengurutkan. Perlunya baca, tulis, dan hitung atau calistung diajarkan di tingkat PAUD sampai saat ini masih banyak jadi perdebatan. Ada sejumlah orang tua meminta guru-guru tingkat PAUD untuk mengajarkan calistung. Alasannya, ada jenjang sekolah dasar yang meminta persyaratan anak sudah mampu calistung untuk dapat masuk. Kondisi tersebut tak sesuai dengan harapan para pejabat pemerintah, guru-guru PAUD, dan juga pemerhati pendidikan. Ada orang tua ingin menyiapkan kemampuan calistung untuk anak-anak sebagai bekal masuk SD. Tak jarang, kemampuan calistung pada anak-anak di usia PAUD menjadi salah satu kebanggaan orang tua. Namun, di sisi lain, ada pendapat bila anak-anak belajar calistung di usia dini justru akan berpengaruh negatif pada perkembangan belajar anak ke depan. Anak-anak bisa kehilangan minat belajar bila sejak dini sudah dipaksa belajar calistung. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pun angkat bicara soal perdebatan soal perlu tidaknya penghapusan calistung di jenjang pendidikan anak usia dini. Ia menjelaskan PAUD seharusnya menjadi tempat bermain dan belajar untuk anak-anak. Kali ini saya akan membuat APE mengenai berhitung dengan membutuhkan tini wini piti. Namun kita hanya membutuhkan satu saja. Kita buka kemasan, lalu kita tuang dalam sini. Lalu kita susun angka 1, 2, 3, 4. Kemudian kita kelompokkan sesuai angka yang terdapat di dalam sini. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan APE pengenalan huruf abjad kepada anak usia dini. Di sini saya menggunakan huruf abjad yaitu huruf vokal A, I, U, E, O. Di sini kita menyediakan pensil yang berwarna-warni agar anak tertarik untuk mengerjakan. Kita menebalkan huruf yang sudah tertera di dalam tulisan ini, mengikuti titik-titik yang ada di kertas ini. Mari kita mulai menebalkan. I, U, E, O. Jadilah huruf vokal seperti buku A, I, U, E, O. Pada pengenalan membaca dan menulis itu tadi sudah kita jelaskan dalam satu media ini, yaitu membacanya, pengenalan huruf vokal A, I, U, E, O, serta menulisnya menebalkan huruf vokal yang ada di kertas ini. Fungsi media untuk pengenalan calistung ialah supaya anak tidak merasa bosan maupun terpaksa ketika melakukan kegiatan pengenalan calistung. Anak sendiri akan merasa lebih mudah menerima hal yang baru dengan kegiatan yang menarik.